S, yaitu sisi UT. Nah, depan sudut P itu adalah sisi QR atau QR itu sama dengan depan sudut T, yaitu S. Oke, sekarang kita sampai di nomor 11 ya. Bentuk sederhana dari 2A tambah 3B kurang 4C kurang 6A kurang 7B tambah 9C adalah. Jadi ini termasuk soal aljabar ya, materi kedua lah untuk kelas 7. Jadi untuk menyederhanakan soal aljabar seperti ini kuncinya adalah kita mengoperasikan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi untuk variabel yang sama itu bisa kita saling dekatkan dulu untuk melihat untuk agar kita mudah untuk menyelesaikan. Nah, di sini 2A ya, 2A itu punya variabel yang sama dengan minus 6A. Jadi inilah suku yang sejenis, punya variabel yang sama. Kemudian 3B itu sejenis dengan minus 7B dan minus 4C itu sejenis dengan plus 9C. Bisa kita dekatkan untuk supaya lebih mudah kita hitung. 2A kurang 6A kemudian tambah 3B kurang 7B kemudian kurang 4C tambah 9C. Jadi kalau kita memindahkan sukunya itu harus lengkap ya. Kalau dia di sini minus 6A berarti minusnya juga harus dipindahkan minus 6A. Biasanya siswa itu penyakitnya kalau memindahkan sukunya tandanya tidak dipindahkan. Jadinya biasanya salah. Oke, kita lanjut. 2A dikurang 6A itu adalah minus 4A. Kemudian 3B kurang 7B itu juga adalah minus 4B. Kemudian minus 4C tambah 9C itu adalah plus ya, plus 5C. Nah sekarang kita bisa cari di pilihan jawaban yang cocok yang mana. Nah ternyata ada langsung ya tanpa kita ubah. Nah ini di C, minus 4A kurang 4B tambah 5C. Selesai. Nah, sekarang untuk nomor 12, di sini ada sebuah diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang ditanyakan adalah daerah hasil dari relasi tersebut adalah. Nah, ini sebenarnya sangat mudah ya kalau kita paham. Ini adalah materi fungsi ya, awal fungsi sebelum relasi kemudian masuk ke fungsi. Nah, dalam relasi atau fungsi itu ada yang disebut sebagai domain, kodomain, dan range. Nah, domain ini artinya daerah asal. Kemudian kodomain ini adalah daerah lawan atau daerah kawan ya, biasanya. Range adalah daerah hasil. Nah, jadi domain atau daerah hasil itu adalah ini ya, seluruh anggota A, yaitu saya daftar A, B, C. Ini adalah daerah asal. Kemudian untuk daerah lawan adalah seluruh anggota B, yaitu ini saya daftar di sini saja di bawah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah hasil itu adalah hasil relasi dari himpunan A ke himpunan B. Berarti 1 ini ya, 2 dengan 4. 3 tidak termasuk ya, karena tidak ada relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi anggotanya cuma 1, 2 dengan 4.
Jadi silakan diperhatikan perbedaannya supaya nanti kalau keluar di soal apakah domain, domain dan range itu sudah dapat dibedakan. Jadi kita lihat yang termasuk di dalam option itu adalah option B. 1, 2, dan 4. Selesai. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 13. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 4 kurang 5x. Yang ditanyakan adalah nilai ketika x-nya sama dengan 3 atau f min 3 adalah. Jadi ini adalah materi fungsi ya, kelas 8. Nah, biasanya untuk fungsi itu saya selalu mendefinisikan di siswa itu adalah fungsi itu ibarat sebuah pabrik ya. Ketika kita masukkan sebuah nilai x ke dalam fungsi ya, ke dalam fungsi fx, maka nanti akan keluar nilai yaitu y. Ya. Jadi di sini fungsinya adalah 4 kurang 5x. Jadi nilai dari f min 3 adalah, berarti yang mau dimasukkan ke dalam fungsi itu adalah min 3. Fungsinya adalah 4 dikurang 5x. Berarti x ini mau diganti dengan min 3. Bisa kita tulis 4 dikurang 5, x-nya diganti min 3 adalah minus 3. 4 min 5 dikali min 3 itu adalah plus, minus kali minus adalah plus ya, plus 15. 4 tambah 15 itu adalah 19. Jadi dari minus 3 yang kita masukkan ke dalam fungsi itu keluarnya nilai 19, yaitu adalah nilai dari fungsi itu y. Coba kita lihat di option, itu adalah option yang C, 19. Selesai. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah garis miring dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, semakin naik. Gradien garis yang tegak lurus dengan PQ adalah. Oke, jadi ini adalah materi fungsi ya, fungsi linear di kelas 8. Gradien garis yang tegak lurus dengan PQ adalah. Oke, berarti kita pahami dulu ya maksud soalnya. Kita mau cari sebuah garis, gradien garis yang tegak lurus dengan PQ, berarti bukan gradien garis PQ ini ya. Misalkan ada sebuah garis seperti ini ya, itu tegak lurus ya, berarti dia membentuk siku-siku dengan PQ, itu gradiennya berapa, itu yang ingin kita cari. Jadi bukan gradien PQ. Nah, masih ingat tidak materi kelas 8? Kalau dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya M1 jika dikalikan itu akan sama dengan minus 1. Berarti kalau gradien untuk mencari yang tegak lurus dengan garis PQ ini gradiennya berapa, kita perlu cari dulu gradien dari PQ ini ya. Misalnya saya cari di sini, kita garis dulu ini. Nah, perhatikan gradien itu kan adalah kalau dia punya titik berarti y per x ya. Tapi perhatikan gambar di sini, ini tidak ada titik koordinat. Nah, berarti sebenarnya gradien itu kan bisa kita pahami sebagai perubahan ya, perubahan y per perubahan x. Perubahan x. Perubahan ini bisa kita lihat melalui mulai dari titik B atau kita mulai dari titik Q, itu nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Misal kita lihat dari P ya. Dari P kalau kita ke kanan atau ke kiri itu kan yang berubah adalah X, nilai X ya. Sumbu X kan yang berubah, berarti koordinat yang dipengaruhi adalah nilai X-nya. Kemudian kalau kita ke atas ke bawah berarti yang dipengaruhi adalah nilai Y, itu adalah perubahan Y. Nah, berarti kalau kita mulai dari sini, kita ke kanan dulu. Ke kanan berapa kali?
Kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini tadi 4 kali, di sini 6 kali perubahannya. Berarti perubahan Y itu, kalau Y yang berubah berarti kan atas dia naik atau turun. Berarti kalau naik tadi ini adalah 6 langkah berarti 6. Kemudian yang ke kiri dan ke kanan yang berubah adalah X, berarti karena dia ke kanan berarti 4 kali berarti 4. Ingat ya, kalau misalnya perubahan X kalau dia ke kiri berarti dia negatif, kalau dia ke kanan berarti dia positif. Sama halnya ketika Y, kalau dia naik itu positif, kalau dia turun itu negatif. Misalnya saya mulai dari titik Q. Kalau saya mulai dari titik Q berarti perubahannya berapa? Berarti kan saya turun 6 kali. Jadinya kan di sini negatif 6 ya. Negatif 6. Kemudian saya ke kiri 4 kali. Berarti kan per negatif 4. Ini kan sama dengan, kalau ini saya sederhanakan, di atas 6/4 berarti kan 3/2. Nah, ini juga positif-positif ya. Berarti hasilnya negatif-negatif berarti hasilnya positif. Tetap disederhanakan 3/2, positif 3/2. Berarti kan sama gradiennya nih. Meskipun kita mulai di titik P atau titik Q itu akan mendapatkan gradien yang sama. Oke. Setelah itu kita sudah dapat ini kita misalkan sebagai M1 ya. Kita misalkan sebagai M1. M1 adalah 3/2. Berarti 3/2 kali dengan M2 ini yang mau kita cari. Ya, gradien garis yang tegak lurus dengan PQ ini sama dengan -1. Berarti M2 ini kan sama dengan -1 per 3/2 ya, 3/2 seperti ini, bagi 3/2. Berarti M2 sama dengan, nah seperti tadi yang kita bahas, kalau pecahan, pembagian pecahan berarti ini kita ubah menjadi kali ya, -1 kali, ini kita ubah menjadi kali, pernya kita ubah menjadi kali, kemudian ini dibalik, jadinya 2/3 sama dengan -1 kali 2/3 ya, -2/3. Berarti jawabannya adalah A. Selesai. Oke, baik. Sekarang kita di nomor 15. Persamaan garis yang melalui titik 2,7 dan tegak lurus terhadap garis 4x kurang 3y sama dengan -5 adalah. Oke, jadi nomor 15 ini masih di materi yang sama dengan nomor 14 tadi, yaitu fungsi linear, atau tepatnya pada bab persamaan garis lurus ya. Nah, kita pahami dulu soalnya. Jadi ada sebuah garis persamaan, sebuah garis itu melalui titik 2,7 dan dia tegak lurus dengan garis lain. Garis lain itu adalah 4x kurang 3y sama dengan -5. Nah, sebelum itu kita perlu ingat-ingat kembali bentuk umum dari sebuah persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX tambah B, di mana gradien dari persamaan ini adalah M itu adalah sama dengan A. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan garis yang tegak lurus ini, yaitu 4x kurang 3y sama dengan -5 untuk mencari persamaan garis yang lain. Jadi 4x kurang 3y sama dengan -5 ini kita bisa cari gradiennya supaya kita bisa mendapatkan gradien garis yang diinginkan di soal ini. Karena kan seperti yang tadi, kalau M1 itu dikali dengan M2 untuk garis yang tegak lurus itu akan sama dengan -1. Jadi kalau garis ini kita cari gradiennya, kita bisa membentuk dia menjadi bentuk umum dari persamaan garis lurus seperti ini ya. Supaya bisa kita dapatkan gradiennya, kita pindahkan yang memiliki variabel y ya. Jadinya 3y itu sama dengan 4x tambah 5x. Oke. Setelah itu y sama dengan 4x tambah 5/3.
Jadinya Y sama dengan 4/3X, ini kita pisah, tambah 5/3. Jadi gradiennya ini bisa saya kasih M1 ya. M1 nya adalah 4/3. Jadi M2 nya berapa? Kita bisa ubah dulu ini M1, jadi 4/3 kali M2 sama dengan -1, berarti M2 nya adalah seperti tadi -1/4/3, berarti kita ubah menjadi kali ya, -1 kali baliknya 3/4 sama dengan berarti -3/4. Jadi persamaan garis itu melalui titik ini 2,-7 dan mempunyai gradien -3,4. Nah, untuk membuat persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan gradiennya itu dan memiliki gradien, itu bisa kita gunakan cara Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini cara cepatnya ya. X1 Y1 itu yang mana? Yang ini ya, X1, Y1. Nah, kita masukkan X1 Y1 nya, Y sama dengan Y1 kurang ya, Y1 nya adalah -7 sama dengan gradien yang kita dapatkan tadi ini T -3/4 dalam kurung X kurang X1 nya adalah 2. Nah, sini bisa kita kerjakan Y, jadinya kan minus berarti jadi plus sama dengan -3/4 dalam kurung X kurang 2. Oke. Kita hilangkan dulu 4 yang di bawah ya. Kita kalikan semua dengan 4. Nah, jadinya 4 kali Y itu adalah 4Y, 4 kali 7 ya, adalah 28 sama dengan ini habis ya kan. 1 jadinya -3 kali X kurang 2. Setelah itu kita kali dulu ini ya. Jadinya 4Y tambah 28 sama dengan ini kita kali masuk -3X tambah 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Jadinya 4Y 28 ini kita pindahkan ya, -3X tambah 6 kurang 28. 4Y sama dengan -3X, ini sama dengan -22 ya. Setelah itu kita buat dalam satu ruas, berarti 3X ini pindah ya, 3X tambah 4Y, nah ini pindah jadinya tambah 22 sama dengan 0. Apakah ada di option? Ya, ini ya, C. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 16. Diketahui himpunan semesta itu S-nya 1 sampai 10. Kemudian A ini adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kemudian B ini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Jadi ini adalah materi himpunan ya, himpunan kelas 7. Yang ditanyakan adalah A iris B komplemen. Nah, A iris B komplemen, berarti yang perlu kita tahu dulu A iris B-nya, ya kan? A iris B itu adalah seluruh anggota A yang juga anggota B. Berarti kita buat daftarnya dulu. Anggota A kita buat daftarnya, yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 10. Coba kita lihat di semestanya ya. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 berarti 1 ya, 3, 5, 7, 9 ya. Kita buat daftarnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan B tadi ini adalah 2, 3, 5, 7. Saya pindahkan di sini 5, 7. Jadi A iris B ya, irisan, dimana kalau A iris B itu adalah anggota A yang juga adalah anggota B. Berarti A iris B ini yang
anggotanya sama, yaitu 3 ini ya, 3 dengan 3 ini ya, berarti 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, berarti A iris B adalah 3, 5, 7. Yang ditanyakan adalah A iris B komplement. Masih ingat komplement? Jadi komplement itu adalah misalkan suatu himpunan A, komplement dari himpunan A itu adalah seluruh anggota dari semesta yang tidak termasuk dari anggota A. Jadi kalau misalnya dia A iris B nya itulah 3, 5, 7, berarti anggota dari semesta yang tidak termasuk dalam A iris B itulah A iris B komplement. Ya. Jadi yang bukan anggota dari A iris B kita lihat dari semesta. Nah, jadi selain dari 3, 5, 7 itu semua adalah A iris B komplement. Kita buat daftarnya yaitu 1, 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 9, dan 10. Coba kita lihat di opsinya. Ada 1, 2, 4, ini bukan 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti jawabannya adalah C. Selesai. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 17. Diketahui PQ, ini adalah titik ya, adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear X tambah Y sama dengan 4 dan 2X kurang Y sama dengan 5. Nilai dari P tambah 3Q adalah, oke, ini SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Berarti kalau PQ penyelesaian dari SPLDV berarti nilai X dan nilai Y yang memenuhi ya. Berarti sini P-nya adalah X dan Q-nya itu adalah Y. Nah, ini yang mau kita cari. Intinya adalah penyelesaian dari SPLDV ini. Berarti kita bisa cari ya materi kelas 8 menggunakan cara substitusi, eliminasi, atau campuran. Nah, kita tulis dulu persamaannya. X tambah Y sama dengan 4, kemudian 2X kurang Y sama dengan 5. Karena di sini koefisien Y-nya ini sama-sama 1, berarti lebih mudahnya kita pakai eliminasi saja langsung. Karena tanpa kita samakan koefisiennya, itu sudah bisa langsung kita kurang. Ya, bisa langsung habis Y-nya. Berarti untuk supaya Y-nya ini langsung habis, berarti kita tambah ya. Kalau kita tambahkan X tambah 2X itu kan jadinya 3X. Ini kan habis, Y tambah minus Y ya, habis ya, 0 ya. Ini habis. Berarti sama dengan 4 tambah 5 itu 9. Jadi X-nya sama dengan 9/3. X-nya sama dengan 3. X tadinya adalah P. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan Q atau Y itu bisa kita gunakan salah satu persamaan. Kita pakai saja yang mudah yang ini. Nah, berarti X tambah Y sama dengan 4. Nilai X-nya 3 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan, ini pindah ruas jadinya 4 kurang 3. Berarti Y sama dengan 1. Ini sama dengan Q. Yang ditanyakan adalah P tambah 3Q. P tambah 3Q sama dengan berapa? Nilai P-nya tadi berapa? 3. Tambah Q-nya 3. Q-nya berapa? 1. Berarti 3 kali 1. Ya, sama dengan 3 tambah 3 kali 1, 3. Berarti P tambah 3Q itu sama dengan 6. Selesai, ada option ya, yaitu B. Oke, baik, nomor 18. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 3x tambah 2 cm dan lebarnya 6 cm. Jika diketahui luas persegi panjang itu 120, maka panjang persegi panjang tersebut adalah, oke, yang ditanyakan adalah panjangnya ya. Berarti kita, karena luasnya di sini sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus luas persegi panjang untuk mendapatkan panjang. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang, masih ingat, panjang kali lebar. Yang ditanyakan itu ini panjangnya. Yang diketahui itu adalah luasnya, ini sudah diketahui luas persegi panjang 120 cm². Berarti
ini bisa kita ganti menjadi 120 sama dengan P-nya tadi, ini panjangnya adalah 3x tambah 2. Kemudian kali lebarnya itu 6. Nah, kita selesaikan ini untuk mendapatkan nilai x, kemudian kita substitusi ke dalam 3x tambah 2, itu nanti akan mendapatkan nilai panjangnya. Nah, selesaikan dulu, berarti 120 per 6 ini kan sama dengan 3x tambah 2 ya. 6, 12 itulah 2 ya, tambah 0 berarti 20 sama dengan 3x tambah 2. Setelah itu bisa kita langsung pindahkan saja ruasnya. Ini saya tukar ya, saya kasih di sini 3x nya sama dengan, berarti kan 20 ini pindah ruas ya, dari positif menjadi negatif 2. Jadinya 3x sama dengan 20 kurang 2 itu 18, x nya adalah 18 per 3 itu sama dengan 6. Nah, x nya sama dengan 6, tadi panjangnya itu P itu adalah 3x tambah 2. Jadi kalau x nya 6 berarti 3 dikali dengan 6 ditambahkan dengan 2, berarti 3 kali 6 itu 18 tambah 2, 18 tambah 2 itulah 20. Opsi A. Selesai. Oke, nomor 19. Nah, ini cukup panjang ini soalnya, tapi ini mudah sekali. Ayo kita lihat. Seleksi pengurus OSIS di SMP Bhinneka Tunggal Ika menggunakan aturan yaitu siswa yang dapat diterima sebagai pengurus adalah mereka yang lulus tes tulis dan wawancara. Dari 62 pendaftar, peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis sebanyak 52 siswa. Yang dinyatakan lulus tes wawancara itu 43 siswa. Dan 2 orang atau 2 siswa ini tidak mengikuti seleksi karena berhalangan. Banyak siswa yang diterima sebagai pengurus OSIS adalah, perhatikan di soalnya, yaitu yang lulus sebagai pengurus OSIS adalah yang lulus tes tulis dengan wawancara. Kemudian di sini ada 62 pendaftar, berarti S-nya atau semestanya itu adalah 62 siswa ya. Lulus tes tulis itu 52 siswa. Kemudian lulus tes wawancara itu 43 siswa, dan 2 siswa itu adalah tidak mengikuti seleksi atau berhalangan. Ini sebenarnya bisa kita buat diagram Venn-nya supaya mudah dilihat. Jadi kan misalnya seperti ini ya, diagram Venn. Ini materi himpunan Ananda sekalian, mudah-mudahan masih diingat. Ini saya gambarkan seperti ini supaya mudah dipahami. Jadi itu ada 62 ya, 62 pendaftar. Kemudian misalkan ini adalah himpunan siswa yang lulus tes tulis. Ini kan ada 52 siswa. Kemudian ini adalah himpunan siswa yang lulus tes wawancara. Ini adalah 43 siswa. Ada 2 orang yang tidak mengikuti karena berhalangan. Nih. Berarti ada dong siswa yang lulus tes tulis dan tes wawancara. Artinya irisan dari yang lulus tes tulis dan tes wawancara itulah yang diterima, ya kan? Berarti itulah X, saya kasih tanda X. Berarti X ini adalah banyaknya siswa yang diterima sebagai pengurus OSIS. Nah, artinya kalau kita jumlah semua ini 52, kemudian tambah 43, kemudian kalau kita kurang dengan X ya, kemudian kita tambah lagi dengan 2, ini kan sama dengan 62 siswa ya, karena X ini kan sudah termasuk dalam sini ya, berarti ini saya kasih dalam kolom seperti ini. Karena X ini adalah sudah termasuk dalam sini. Kita tidak boleh menghitung 2 kali, karena nanti akan lebih dari 62, sedangkan pendaftarnya itu 62. Nah, kita cari nilai X untuk mendapatkan banyak siswa yang diterima itu. Kita jumlah 52 tambah 43 berarti 95 ya, kurang X tambah 2 sama dengan 62. Supaya X-nya positif, itu hanya positif ya, berarti kita bisa pindahkan ruasnya X yang sama.
Atau kita hitung dulu ini lah, 95 tambah 62. Tambah 2. Berarti 95 tambah 2 itu adalah 97 kurang X sama dengan 62. Berarti kalau X-nya saya pindahkan ke sebelah, saya kasih ke sini, berarti ini pindah ke sini ya. Berarti 97, ini plusnya minus 62. Oke. 97 kurang 62 berapa? Nah, berarti X-nya adalah 35. Berarti yang diterima sebagai pengurus OSIS itu adalah 35 orang. Ada apa sih? Ya, ada bagian D. Selesai. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 20 ya. Nah, di sini seorang ayah umurnya 24 tahun lebih tua dari umur anaknya. Dalam 8 tahun umur ayah menjadi 2 kali dari umur anaknya. Yang ditanyakan adalah umur anak sekarang adalah. Oke, jadi untuk menjawab soal ini kita perlu memisalkan ya supaya lebih mudah. Kita misalkan dalam sebuah variabel. Jadi kita misalkan X adalah umur anak. Kemudian Y adalah umur ayah. Ini saya buat supaya. Nah, kemudian diketahui di soal bahwa umur ayah itu 24 tahun lebih tua dari umur anaknya. Berarti selisih umur mereka itu adalah 24 tahun ya. Berarti kalau selisihnya 24 tahun, berarti kalau umur anak saya tambahkan 24 itu kan jadinya umur ayah. Ya kan? Nah, dalam 8 tahun umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Berarti kalau X dan Y inilah umur mereka sekarang, berarti kalau X ini saya tambahkan 8 kan 8 tahun kemudian ya. Kemudian Y ini saya tambahkan 8 ya. Dikatakan bahwa umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Berarti saat Y ini ditambah 8, nah umur ayah ini 8 tahun kemudian, ini 8 tambah X ini akan dikali 2 untuk sama dengan umur ayah. Karena umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Berarti Y tambah 8 itu sama dengan 2 kali dengan umur anaknya. Nah, di sini kita sudah dapat 2 persamaan ya. Kita bisa saling substitusi karena yang ditanyakan di sini adalah umur anak, ya, umur anak yang sekarang, berarti yang ditanyakan adalah X ya. Berarti kita bisa substitusi nilai Y sama dengan X tambah 24. Berarti kita substitusi ke dalam persamaan ini. Kita tulis dulu persamaannya kembali ke sini. Arti 2 dalam kurung 8 tambah X boleh sama dengan Y tambah 8. Y tadi itu adalah X tambah 24. Ini saya tulis dulu Y 2 dalam kurung 8 tambah X sama dengan Y ini sama dengan X tambah 24 ya. Berarti X tambah 24 itu ditambah dengan 8. Mau dikasih dalam kurung atau tidak itu boleh, karena tidak ada pengaruhnya karena positif sama. Nah, ini bisa kita kali untuk mendapatkan nilai X. 2 kali 8 itu adalah, kita kali masuk 28 adalah 16, 2 kali X itu adalah 2X, berarti tambah 2X sama dengan X tambah ini 24, ini bisa langsung ya, 24 tambah 8 adalah berapa? 32 ya. Ya, 32. Nah, yang sama-sama punya variabel X bisa kita satukan, jadinya 2X kurang X ya kan, pindah luas. Kemudian yang tidak punya X kita bisa satukan luasnya. Di sini tetap 32, kemudian 16-nya kita kurang. Nah, 2X kurang X itulah X, 32 kurang 16 ya 16 tahun. Nah, berarti umur anak sekarang itu adalah 16 tahun. Ada di opsi A. Selesai.